Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kelas 2. Siap. Letakkan alat tulisnya. Sikap berdoa. Lahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kelas 2. Arti halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara Keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah hari ini? Tanggal 28 bulan November tahun 2024. Oke. Absen dimulai. 1 Mas Aidil, 2 Mas Zulkifli, 3 Mas Sohibul Ihsan, 4 Mas Nova Ezer, dia sakit, 5 Mas Kutbi. Baiklah anak-anak, sekarang semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ayo semuanya berdiri. Bendera lambang seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Anak ibu semua, hari Selasa kemarin kita belajar tentang aturan yang ada di mana? Di rumah. Ada berapa bagian dalam aturan? 4. Yang pertama pagi, siang, sore, malam. Pintar. Jadi ada 4 aturan yang ada di rumahnya. Kalian hari ini memakai baju apa? Baju pramuka. Ya. Kenapa kalian memakai baju pramuka? Karena hari ini hari Kamis dan aturan di sekolah hari Kamis memakai baju pramuka. Sekarang kita akan
mempelajari yaitu tentang apa? Aturan yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah. Kemarin apa itu aturan? Adalah salah satu aturan adalah Salah. ibu Oke, aturan adalah segala sesuatu yang harus kita taati. Nah, kalau aturan yang ada di sekolah harus kita taati tidak? Harus kita taati. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua dan kita semua. Kalau perhatikan video yang akan Ibu putar, apa itu aturan yang ada di sekolah dan apa saja bagian-bagian dalam aturan sekolah. Seperti kemarin, dalam aturan di rumah ada 4 bagian. Nah, sekarang aturan di sekolah itu ada berapa bagian ya yang harus kita taati? Oke, kita lihat ya cuplikannya. Perhatikan video yang akan Ibu putar. Apa sih aturan yang wajib dipatuhi oleh warga sekolah? Nah, jika tata tertib dipatuhi dan dijalankan oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Contoh tata tertib di sekolah, ini pernah Bu Nana jelaskan ya. Yang pertama yaitu belajar dengan tertib, lalu melaksanakan piket. Yang ketiga, menyapa guru ketika bertemu. Dan yang keempat adalah datang tepat waktu dengan mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya nih anak-anak, yuk kita belajar tentang peraturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi itu kan perpustakaan ya. Di sana itu juga terdapat aturan yang wajib dipatuhi. Nah, berikut contoh aturan di perpustakaan sekolah. 1. Melapor kepada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. 2. Mengambil buku di rak secara hati-hati. Lalu yang ketiga, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Jadi kalau di perpustakaan harus tenang ya anak-anak. Tidak boleh berisik atau gaduh. Selanjutnya jam istirahat. Nah, ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh anak-anak. Di sana juga ada aturannya. Apa aja sih aturannya anak-anak? Contohnya nih, yang pertama, makan di kantin sekolah dengan tertib dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, bermain dengan tetap memperhatikan keamanan. Selanjutnya yang ketiga, kembali ke kelas dengan tertib, berbaris ya, setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Ini juga merupakan contoh dari aturan ketika jam istirahat. Siap, oke. Nah, di dalam aturan sekolah terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, berbicara, berpakaian, dan berperilaku. Nah, sekarang berbicara. Nah, kira-kira berbicara itu seperti apa contohnya? Nah, ketika bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Dan jangan lupa salim. Kemudian, apalagi berbicara kepada guru harus sopan santun. Nah, seperti sekarang ya. Ketika ibu sedang menjelaskan di depan, kalian sopan tidak bicara sendiri? Tidak. Jadi ketika seorang guru sedang menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Itu adalah salah satu contoh tentang berbicara. Kemudian berpakaian. Nah, pakailah seragamu sesuai dengan jadwalnya. Seperti sekarang hari Kamis, kalian menggunakan seragam pramuka. Kalau kotak-kotak dipakai di hari apa? Hari Rabu. Hari Jumat memakai
baju olahraga. Itulah salah satu contoh dari menaati aturan yang bersifat berpakaian. Kemudian, kalau hari Senin apa yang harus kita gunakan? Perilaku. Nah, berperilaku yang baik, yang sopan itu seperti apa? Berperilaku yang jujur itu seperti apa? Yang sopan itu seperti apa? Ketika guru ada di depan mau lewat, permisi. Masih ingat dengan 4 kata ajaib? Yang pertama apa? Ucapkan terima kasih. Tolong. Permisi. Mohon maaf. Ini tidak kelompok sendiri. Iya, ini belum dicoret. Kemudian, nah, perhatikan. Kalau yang enggak, ini belum ibu coret ini. Nah, enggak kayak kelompok sendiri. Nah, yang nomor 2 ini, coba kalian perhatikan. Gambar apa sih ini? Nah, orang lagi coret-coret dinding. Kira-kira coret-coret dinding ini menaati aturan di sekolah tidak ya? Nah, jadi silakan kalian ceritakan apa yang dilakukan 2 siswa ini. Kalian tulis di kolom yang ada di bawah. Mengerti? Dua murid berperilaku yang tidak baik karena mereka mencoret-coret dinding. Dia tidak mengikuti aturan di sekolah. Mereka sangat bandel, tidak bisa dibilangi sama gurunya. Mereka pun dihukum karena coret-coret dinding sekolah. Tanya, coret-coret dinding itu menaati aturan tidak? Tidak. Jadi kita tidak boleh mencoret-coret dinding. Kemudian apa lagi yang tidak boleh dicoret-coret? Disimpan di sana, Mbak. Apalagi yang tidak boleh dicoret-coret? Meja, kursi itu tidak boleh dicoret-coret. Hello. Peraturan yang ada di sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, berbicara, berpakaian, berperilaku. Nah, tadi ada salah satu perilaku yaitu mencoret-coret dinding. Itu salah satu contoh tidak menaati aturan yang ada di sekolah. Jadi kalian harus bisa menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, agar kita menjadi nyaman dan tentram. Apalagi kalian sampai membuli atau menyakiti teman, itu perbuatan yang tidak baik. Selamat siang, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait hasil observasi yang Ibu lakukan mengenai tindakan pembelajaran saya selama di dalam kelas. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan, ini saya memohon saran dan masukan dari
biarkan otak mereka mencerna dulu, atau memberikan mereka ruang untuk santai di awal, lalu ibu masuk di pembelajaran. Mungkin saya di tambah-tambahin di RPP-nya ibu. Baik Bu, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana sih kita menyampaikan materi itu bisa lebih menarik kepada anak? Terkadang saya sudah membuat inovasi di mana materi itu saya menggunakan nyanyian, tapi terkadang anak itu, khususnya anak laki-laki ya, kadang kan mereka tidak mau bersuara, mereka hanya diam saja. Nah, apakah ada inovasi lain menurut Ibu agar penyampaian materi kita itu bisa lebih mudah dipahami sama anak-anak? Terima kasih. Untuk edukasi gitu ya, ini kan kita sudah zamannya berbeda dari yang dulu. Kita menuju ke zaman yang modern, apalagi ditambah IT makin meningkat atau makin maju, itu sangat luar biasa. Apalagi kita guru memang perlu adanya pembelajaran IT yang bisa kita kuasai. Contohnya kita menggunakan permainan-permainan yang berbentuk IT, atau kita bisa pakai playground. Misalkan kuisis itu kan banyak beragamnya ya. Bukan bentuk soal yang pilihan ganda aja, tapi entah itu permainan yang bisa mengasah kemampuan mengingat mereka. Nah, jadi kita guru ini PR kita yaitu belajar lagi menguasai IT. Terima kasih Bu. Kemudian untuk yang melanjutkan materi pertanyaan saya yang kedua tadi, kita itu kan harus menggunakan IT ya, multimedia, di mana ada itu dari proyektor seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan IT tersebut, penyampaian materi menggunakan IT, terkadang juga masih ada tuh kita kendala kan, apalagi praktek saya yang kemarin saya menggunakan proyektor juga masih adalah kendala saat saya menggunakannya itu, entah itu dari posisinya atau seperti apa. Nah, menurut Ibu itu gimana ya biar kita menggunakan media itu bisa lebih efisien, bisa anak-anak itu bisa lebih tambah fokus gitu. Seperti itu. Kita lihat bentuk suasana kelasnya dulu ya. Bentuk suasana kelasnya itu kan kemarin berpindah tempat ya, ruangannya. Jadi mungkin agak kurang kondusif dengan suasananya karena terbuka banget ya. Satu itu terbuka banget, jadi anak-anak itu pandangannya tidak fokus ya. Mungkin bisa sekira kalau misalkan kita punya bangunan baru ya, insya Allah punya bangunan baru seperti aula atau apa, itu kan tampak luas ya. Mungkin menggunakan proyektor pun nyaman, entah itu anak-anak juga bisa bebas berkreasi atau bergerak kemana-mana pun. Pastikan kalau menggunakan media, anak-anak ini pasti akan aktif ya. Nah, semoga aja di tahun ini kita mendapatkan bangunan yang bisa kita gunakan. Mungkin itu aja. Terima kasih waktunya. Terima kasih selama ini Ibu mau mengobservasi saya banyak mengganggu waktu Ibu.